Perkenalkan, saya Rita Rosana Elviana Leida, NIM 20030300105, kelas C, semester 3, jurusan Sosiologi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review buku kedua dengan judul Studi Palgrave dalam Komunikasi untuk Perubahan Sosial. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Perubahan Sosial Budaya. Berkomunikasi untuk perubahan sebagai cara untuk mengenali luasnya penelitian. Menjaganya tetap terbuka, tidak ingin menahan luas dan keragaman itu. Pendekatan dengan menamakan spesifik atau perspektif. Apa yang kita temukan melalui latihan ini adalah eksplorasi yang kaya, beragam, dan bermanfaat. Kita memperhatikan fokus yang kuat pada masalah keadilan sosial dan kognitif, dan kapal kritik keras terhadap pembangunan dan proses atau proyeknya, dan apresiasi akan kebutuhan untuk memikirkan kembali pekerjaan yang melalui Margrin. Subjudul buku ini menunjukkan untuk menyajikan konsep pemikiran yang dilucuti dari banyak keidentifikasi dan kualifikasi yang diperlukan dalam penelitian akademik dan format lainnya. Yang pertama, komunikasi untuk perubahan. Memahami peran komunikasi dalam proses pembangunan dan perubahan sosial adalah pekerjaan yang kompleks. Komunikasi untuk pengembangan dan perubahan sosial selalu multidisiplin dalam keilmuannya. Upaya untuk menggambar seperti halnya pada berbagai pendekatan dan teori dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora, termaksud media dan komunikasi studi, ilmu informasi, geografi budaya, dan pengembangan wilayah studi, ilmu politik, antropologi, dan sosiologi. Dalam pengantar, cenderung menunjuk pada komunikasi, perkembangan, dan perubahan sosial. Dalam berusaha untuk menjadi inklusif, tetapi yang digunakan di tempat lain, dan juga dalam hal ini volume bervariasi dan termaksud misalnya komunikasi untuk pengembangan, komunikasi untuk perubahan sosial, dan komunikasi untuk pembangunan. Mendengarkan institusional atau prinsip untuk demokrasi di era digital. Momen digital yang kita huni menghadirkan tantangan besar bagi kognitif keadilan. Ketika globalisasi neoliberal dan revolusi digital saling mengisi lainnya, peluang untuk terhubung melintasi ruang dan waktu yang menyertai kemungkinan krisis yang terpuruk mengalami keberlanjutan planet ini dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengambilan kebijakan elit dan pengurangan lembaga-lembaga publik, kontrak sosial berada di bawah tekanan. Dalam kemunculan konteks ini, Fraser berpendapat bagaimana pendekatan Keynesian Westphalia terhadap keadilan atau penghancur ruang politik dengan mengorbankan orang miskin terhadap keadilan. Di dunia tanpa batas yang terhubung secara teknologi, pergeseran sumbu kekuasaan membuat mereka yang berada di pinggiran bahkan lebih rentan. Elit tidak menguasai alat kekuasaan material, tetapi juga wacana, ranah sif di mana narasi dibingkai dan dilegitimasi. Berikut perkembangan komunikatif. Perkembangan komunikatif menggambarkan suatu ambisi komunikasi dalam pembangunan yang tersirat tetapi dipinggirkan atau dihilangkan. Di dalam kontras dengan istilah seperti C4D, Comdev, CSC, dan lain-lain
yang cenderung digunakan untuk menggambarkan pendekatan atau subbidang pengembangan komunikatif, menggambarkan jenis pengembangan yang dimaksudkan, seperti akan diuraikan adalah sesuai dengan pembangunan partisipatif. Saran dengan tujuan di antara jumlah kemungkinan tujuan. Komunikasi dalam pengembangan, optmentnya adalah untuk mencapai integrasi suara, advokasi, mendengarkan empati, dialog konflik, dan konsensus sebagai proses inti yang mendukung perkembangan. Berikut advokasi, akuntabilitas, keadilan sosial. Advokasi untuk mengakui politik yang terlibat dalam investasi secara eksplisit melalui strategi yang ketika kepentingan politik dapat terlibat dalam intervensi strategi apapun. Dalam kerangka kerja ini, asumsi dan agenda ini tampil di tingkat nyata dari penyajian. Perhatian pada advokasi dibangun di atas integrasi yang berkembang dari gerakan sosial dan protes politik ke dalam studi tentang pembangunan dan perubahan sosial. Lebih mengakui inisiatif masyarakat daripada mempertahankan perhatian eksklusif pada bilateral, multilateral, dan non-lembaga. Dan yayasan pemerintah terutama mengingat tumbuhnya privatisasi yang munculnya aktor-aktor regional dalam industri pembangunan global. Pemahaman lembaga politik yang bersaing menawarkan pembenaran untuk penempatan advokasi. Kekuatan komunikasi yang lemah. Konsep komunikasi yang lemah menangkap kekuatan di dalam hubungan yang kurang terlihat dan praktik komunikatif yang mendukung aspek skala struktur dan perubahan sosial. Praktek-praktek ini lemah dalam arti kurang berisik daripada yang lebih utama. Aliran jenis komunikasi yang mendukung gerakan sosial dan sosial mengubah kampanye. Mereka juga lemah dalam hal kurangnya institusi praktik yang komunikasi yang berpotensi karakter dan dapat diukur dengan fasilitas yang kurang mendukung pembangunan kapasitas untuk mendukung perubahan sosial dengan cara halus namun signifikan. Berikut konsep responsivitas sebagai lensa konseptual untuk melihat isu-isu kritis dalam komunikasi untuk perubahan sosial seperti perubahan sosial dan budaya, perubahan manusia dan teknologi, lembaga resmi dalam konteks dinamis yang saling berhubungan, yang dibangkitkan oleh situasi interaksional. Tanggapan yang dihasilkan dalam konteks ini dapat segera atau didukung sukarela atau tidak sukarela, yang dapat reaksi belaka atau kompleks tanggapan yang diartikulasikan. Proses yang kompleks perubahan sosial dan budaya dapat dilihat dari segi yang berlapis. Multi tanggapan, konteks tertanam dengan konsekuensi mereka membangun naik tepat waktu. Perubahan sosial sebagai fakta yang dapat diminati pada awal bagian ini, yaitu proses di mana bentuk praktik tertentu berhenti terjadi waktu tanpa adanya infrastruktur kelembagaan yang mendukung. Di dalam pengertian, penghilangan tidak mengacu pada kasus-kasus pembongkaran terpisah seperti yang dicontohkan oleh divisi Devcom WB atau Panses London, tetapi fenomena lebih sistematik yang menunjuk pada kegagalan komunikasi untuk pembangunan atau perubahan sosial, transproyek
formatif tanpa adanya dukungan kelembagaan jangka panjang untuk penyebaran praktik. Sekian hasil presentasi saya, terima kasih.